Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Miss Mela. Hari ini kita akan belajar tentang tematik PKN, tema yang kedua, subtema 1. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada hak dan kewajiban di masyarakat. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, subtema kita yang pertama ini adalah tentang sumber energi. Kalau temanya sendiri tentang apa? Selalu berhemat energi. Nah, coba anak-anak perhatikan pernyataan ini. Air sangat penting bagi kita semua. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Setuju? Ya, semua setuju ya. Kita semua berhak mendapatkan air yang bersih. Nah, sekarang coba anak-anak lihat dua gambar berikut ini. Nah, di gambar yang pertama, anak-anak bisa melihat ada seorang anak perempuan yang sedang minum menggunakan gelas. Dan yang di sampingnya ada seorang anak laki-laki yang sedang mandi. Sekarang coba anak-anak pikirkan. Coba anak-anak renungkan dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Mengapa tadi di gambar yang pertama ya, kenapa ya kira-kira anak perempuan itu minum? Terus yang kedua pertanyaannya, kenapa tadi yang gambar sebelahnya yang anak laki-laki, kenapa anak tersebut mandi? Oke, sekarang pertanyaan lagi. Apakah mandi dan juga minum itu adalah sebuah kebutuhan? Kira-kira apa yang terjadi jika mereka tadi atau kita bahkan tidak punya air bersih? Apakah kita semua itu berhak mendapatkan air yang bersih? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan kita kepada pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Jadi, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan hak? Nah, tadi seperti yang Miss sudah sampaikan, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah hak dan kewajiban di masyarakat. Ini dia anak-anak, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk apa? Nah, untuk tadi minum, untuk mandi, untuk memasak, dan lain-lain. Untuk itu, karena kita sudah diberikan air bersih, ya, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Setiap kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Nah, sekarang Miss mau coba review kembali ya. Sepertinya kalian sudah pernah belajar tentang ini, tentang hak dan kewajiban. Tapi Miss mau kalian coba ingat-ingat lagi, masih ingat nggak hak itu apa, kewajiban itu apa? Nah, hak adalah sesuatu atau segala sesuatu yang didapatkan oleh kita manusia semenjak lahir dari kandungan orang tua kita. Sedangkan kalau kewajiban apa anak-anak? Sesuatu yang harus kita lakukan, entah itu kita sudah menerima hak atau tidak. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan atau yang kita kerjakan. Nah, sekarang contoh hak dalam pemanfaatan air. Yang pertama, tadi Miss juga sudah sampaikan ya, mendapatkan air bersih. Yang kedua, memanfaatkan air. Kita mendapatkan air untuk apa? Untuk dimanfaatkan sehari-hari, untuk mandi, untuk mencuci, untuk minum, untuk masak, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, mendapatkan aliran air yang lancar. Kalau mungkin di daerah kamu masih susah air, itu bisa jadi karena memang daerahnya mungkin karena pegunungan atau airnya memang susah untuk didapatkan sehingga harus mengikuti PDAM atau yang sejenisnya itu. Nah, sebenarnya itu adalah hak kalian ya, walaupun mungkin ada yang punya sumur sendiri, ada yang harus membayar setiap bulan dengan jumlah yang lumayan besar, tapi setiap kita berhak mendapatkan air. Lalu yang keempat, memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, siapa di sini yang suka kalau melihat sawah? Nah, di sawah itu
Apakah disiram satu-satu padinya? Tidak kan? Nah, sawah itu diairi. Biasanya airnya itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Biasanya airnya mengalir dari pegunungan menuju ke dataran rendah, seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi hak, sekarang kewajiban. Contoh kewajiban dalam pemanfaatan air. Nah, yang pertama, ini anak-anak kalau kewajiban kalian harus ingat baik-baik nih. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Artinya tidak boleh boros ya. Yang kedua, tutup keran air jika sudah tidak digunakan. Jangan dibiarkan menyala terus ya. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Limbah itu tidak harus dari pabrik loh anak-anak. Dengan kita mandi, kita mencuci, sisanya itu kan sabun. Nah, itu adalah limbah. Nah, di rumah kalian apakah ada septic tank atau mungkin saluran untuk mengumpulkan air-air sisa sabun untuk mandi ataupun mencuci, atau dibuang ke sungai? Nah, jika airnya masih dibuang ke sungai, coba apakah itu termasuk pencemaran atau tidak? Ya, itu termasuk pencemaran. Nah, sekarang yang kedua yang akan kita pelajari adalah pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, antara hak dan kewajiban harus seimbang ya anak-anak. Jangan maunya menerima hak terus tapi tidak mau melaksanakan kewajiban, tidak boleh. Nah, tadi kan tentang air. Sekarang yang akan kita dapatkan atau yang akan kita lihat adalah tentang energi listrik ya. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Nah, tapi di sini kalian harus ingat berhemat, hemat energi. Contohnya ini hal yang sepele ya, tapi kadang-kadang kalian suka lupa. Nah, yang pertama itu tidak menyalakan lampu saat tidur. Siapa di sini yang tidurnya masih takut-takut jadi harus nyala lampu? Nah, coba belajar tidurnya nggak usah pakai lampu. Kan kalau kalian tidur, kalian juga tidak akan bisa merasakan lampu itu menyala. Jadi mendingan dimatiin aja. Nanti tidur kalian pun jadi lebih berkualitas ketika lampunya itu dimatikan ya. Lalu yang kedua, matikan TV atau gadget apapun milik kalian jika sudah tidak ditonton. Jangan sampai kebalik ya, TV yang menonton kalian. Nah, biasanya soalnya seperti itu. Oke, semakin banyak kita menggunakan listrik, biayanya juga akan meningkat. Nah, sebenarnya yang rugi jadinya siapa tadi? Kalau tidak berhemat energi, ya kamu sendiri, keluarga kamu sendiri ya kan? Kan listrik bayar, tidak gratis ya. Jadi kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Nggak apa-apa miss, uang orang tuaku banyak, jadi mau pakai listrik sebanyak apapun tidak apa-apa. Listriknya murah kok, nggak sampai jutaan. Iya tahu, tapi coba kalian bayangkan kalau misalnya orang tua kalian tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar listrik, sedangkan kamu membuang-buang energi listrik untuk hal yang tidak berguna, lalu uangnya harus digunakan untuk membayar listrik yang mahal. Nah, coba dipikirkan lagi. Atau misalnya kita coba bayangkan orang-orang di luar sana, masih banyak loh yang nggak bisa menikmati listrik. Jadi kita dengan berhemat itu adalah salah satu ucapan syukur kita karena kita bisa punya kesempatan untuk memanfaatkan listrik. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tadi Miss udah bilang ya, walaupun kita mempunyai hak menggunakan listrik, kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya. Nah, yang ketiga adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi kan kita sudah membahas tentang air. Setelah itu kita membahas tentang listrik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang bahan bakar minyak atau BBM. Nah, anak-anak, kendaraan bermotor ya, entah itu sepeda motor maupun mobil atau yang lainnya yang bermotor, itu kan memerlukan bahan bakar minyak, ya kan? Nah, BBM itu adalah salah satu sumber energi, tetapi tidak dapat diperbarui. Jadi, kalau tidak dapat diperbarui, kalau sudah habis, kira-kira akan ada lagi tidak? Tidak ada lagi.
bisa jadi tidak ada lagi sama sekali, atau kalaupun ada lagi harus menunggu sampai ribuan bahkan jutaan tahun, seperti itu. Sehingga penggunaan yang berlebihan itu akan menyebabkan kelangkaan. Nah, kelangkaan sama dengan hak kita ya jadi tidak terpenuhi, kendaraan kita tidak bisa digunakan, ya kan? Lalu kita kalau mau pergi-pergi jadinya kesulitan deh. Sehingga anak-anak, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, caranya bagaimana? Contohnya ya, yang pertama itu menggunakan kendaraan berbakar minyak untuk jarak jauh. Nah, kenapa? Nah, nih yang kedua ada hubungannya. Kenapa pakai kendaraan yang berbahan bakar minyaknya itu kalau untuk jarak jauh? Karena kita masih punya kaki yang bisa untuk berjalan, dan kalau misalnya di rumah kalian ada sepeda, ya gunakan sepeda. Jadi ketika jaraknya dekat, sebaiknya kalian jalan kaki atau naik sepeda, seperti itu. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai ya belajar tentang hak dan kewajiban, lalu bagaimana cara menghemat energi. Nah, jadi anak-anak semuanya harus diingat baik-baik tentang hak dan kewajiban kita terhadap energi. Apakah kita mau jadi orang-orang yang boros atau menjadi orang-orang yang berhemat? Nah, itu semua ada di pilihan kalian ya. Jadi anak-anak semoga bisa mengingat lagi tentang hak dan kewajiban dan melaksanakan kewajiban yang harus kalian laksanakan itu dengan baik, dengan penuh sukacita, dan itu adalah wujud rasa syukur kalian karena bisa menikmati setiap energi yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan tugas.